Namanya juga di dunia politik. Semua skenario bisa saja terjadi, baik yang didesain, dipaksakan, disusupkan, atau atas kejadian faktor X. Pokoknya dunia politik itu penuh kejutan dan kekonyolan, di luar akal dan nalar. Semua berkeinginan menghalalkan berbagai cara berebut kekuasaan. Kontestasi Pilpres tinggal menunggu 12 bulan lagi. Banyak alternatif yang bakal terjadi, dari isu ditundanya pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, munculnya dekret presiden untuk upaya menggagalkan pemilu, atau pemilu tetap dilaksanakan dengan catatan hasil pemilu sudah disepakati sebelumnya. Nah, tahu kan begitu rumitnya dan peliknya persoalan yang harus dihadapi dan diselesaikan hanya untuk mengganti presiden sesuai undang-undang dan aturan yang berlaku. Pro dan kontra menghujam baik dari pihak yang terlibat langsung oleh hajat Pilpres dan juga masa pemilihnya. Banyak multitafsir dan kepentingan dari hajat demokrasi 5 tahunan tersebut. Dua kubu berasa saling menghantam dan bersilang argumentasi antara menyelenggarakan Pilpres 2024 sesuai jadwal atau menggagalkan Pilpres 2024. Bagi parpol atau elit partai yang mendukung pemilu dilaksanakan sesuai jadwal KPU, mereka terus bekerja keras untuk melakukan lobby dan upaya komunikasi berkaitan pencapresan di tingkat partai atau jajak pendapat. Segala dilakukan agar pemilu tetap berjalan dan persiapan pencapresan terpenuhi. Hasil Pileg 2019 sebagai patokan partai untuk mengajukan siapa yang akan diusung menjadi capres sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu. Banyak parpol yang tidak bisa melakukan pencalonan presiden dan harus melakukan koalisi untuk memenuhi presidensial threshold. Banyak bangunan koalisi yang terbentuk seperti KIB dan Koalisi Kebangsaan. Ada juga partai tertentu yang sudah gaspol penuh merekomendasikan capresnya, kendati belum memenuhi PT, dan juga harus menempuh jalur liku-likunya membentuk koalisi partai bersama partai lainnya. Nasdemlah partai yang berani sebagai partai pertama secara ugal-ugalan mengajukan Anies Baswedan sebagai bakal capresnya untuk Pilpres 2024. Nasdem sudah keliling Indonesia untuk mensosialisasikan capresnya. PDIP boleh sombong karena punya keyakinan kuat jika PDIP satu-satunya yang punya veto terhadap pencapresan tokoh-tokoh nasional yang sudah terlebih dahulu beredar di masyarakat dan mendominasi suara pencapresan di media sosial. Namun demikian, tokoh-tokoh nasional tersebut belum mendapatkan kepastian kapan partai atau koalisi partai akan meminangnya menjadi calon presiden. Baik partai dan koalisi partai yang terbentuk menurut PDIP harus menunggu sabar dari capres yang akan diusung oleh PDIP. Keputusan pencapresan dari PDIP diyakini akan mengubah dan banyak membuat kejutan dalam konstelasi politik nasional. Membikin buyar atau merusak koalisi termasuk pencapresan yang telah dilakukan sebelumnya oleh partai seperti Nasdem atau Gerindra. Tersiar kabar sangat kencang jika PDIP saat ini mempunyai jago yang konon akan direkomendasikan dalam sesi ulang tahun PDIP pada tanggal 10 Januari 2023. Dua kandidat terkuat di PDIP yang bakal diusung oleh PDIP yakni Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Dua kandidat capres ini sedang terlibat perang dingin dan terus menjadi isu sentral pencapresan di tubuh PDIP. Ganjar Pranowo saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah aktif, sementara Puan Maharani adalah Ketua DPP PDIP dan sekaligus sudah mendapatkan mandat khusus dari Ketum PDIP, Megawati, untuk mengambil alih dan melaksanakan sesuai mandat DPP melakukan tugas-tugas penting mengatasnamakan partai. Dari sisi positioning, Puan menang di internal PDIP karena didukung penuh organisasi dan struktural. Ganjar hanya kader biasa dan tidak memiliki jabatan kunci di DPP PDIP.
Sementara Ganjar titik kemenangan memperoleh elektabilitas yang sangat jauh dibandingkan Puan. Ganjar masuk radar capres dengan elektabilitas tertinggi dari berbagai lembaga survei dengan skor di atas 2 digit. Sementara Puan hanya bertengger di bawah skor 1 digit di bawah 2%. Dari awal publik bertanya, mengapa terjadi kelambanan dan sepertinya ada kebuntuan proses organisasi di internal PDIP berkaitan rekomendasi pencapresan. Padahal sudah jelas pemainnya, hanya PDIP yang telah lolos PT dan harusnya PDIP menjadi satu-satunya partai yang pede untuk lebih awal mengawali proses pencapresan. Justru kalah berani dan nekat harus disalib oleh Nasdem yang berani angkat Nasdem dan direkomendasikan sebagai capres resmi dari Partai Nasdem. Di luar prediksi, di luar dugaan semua pihak, dan ini menjadi kunci jawaban akan pertanyaan awal. Jika PDIP akan memberikan kejutan, siapa yang akan direkomendasikan sebagai capres 2024? Sepertinya PDIP akan melempar ide gila dan mengambil keputusan sensasional dengan spekulasi tinggi-tinggi. Apa rencana gila PDIP tersebut? Ada kabar cukup mengejutkan bahwa Megawati sendiri yang akan menerima rekomendasi pencapresan di Pilpres 2024 pada saat bersamaan ulang tahun PDIP yang ke-50 tanggal 10 Januari 2023. Menurut Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, wacana pencalonan kembali Megawati sebagai capres cukup rasional dan Megawati masih mempunyai hak konstitusi untuk dicapreskan kembali dan tidak menyalahi undang-undang. Usulan Megawati terjun lagi sebagai capres diprediksi sebagai wacana solutif untuk meredakan ketegangan dan kekhawatiran pecahnya suara baik dalam Pileg dan Pilpres 2024. Terjadinya benturan dan kubu-kubuan baik di internal pengurus atau grassroots pendukung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Megawati harus turun tangan dan langsung mengambil alih pencapresan. Kesimpulan tersebut menjadi jawaban terbaik untuk mengakhiri polemik dan kegaduhan pencapresan di tubuh PDIP selama ini. Benturan kepentingan di internal PDIP berkaitan pencapresan 2024 telah mengakibatkan isu tidak sedap untuk PDIP dan juga menjadi ancaman serius bagi partai. Elit PDIP kemungkinan akan mengambil skenario yang paling tepat dan ideal untuk dapat diterima oleh kedua kubu, baik di tataran elit maupun grassroots. Menjadi fakta di lapangan jika PDIP tidak mencalonkan Ganjar sebagai capres, grassroots berkelakar akan meninggalkan partai dan akan membangkang tidak mencoblos capres selain Ganjar. Ganjar menjadi pertaruhan nyawa bagi para relawan dan pendukungnya. Sementara Megawati Soekarnoputri sebagai ketum PDIP harus bekerja keras tetap mengambil alih dan kekuasaan PDIP selaku pemegang saham dan terah langsung PDIP. Megawati hanya mempunyai satu peluang untuk menyelamatkan terah Soekarno dan juga ideologinya. Suka tidak suka harus mengamankan dengan menempatkan Puan Maharani sebagai pewaris terah yang akan mewarisi dan melanjutkan kepemimpinan dan penguasaan PDIP secara utuh dan menyeluruh, baik aset dan ideologinya. Jika tidak, kemungkinan kudeta politik jabatan ketua umum di internal PDIP akan semakin terbuka lebar dan frontal di kalangan faksi tubuh PDIP. Apalagi jika Puan Maharani tidak menjadi presiden atau minimal wakilnya, dan bencana dan ancaman besar terjadi jika PDIP ditinggalkan secara permanen akibat Megawati mangkat atau wafat. Akankah Megawati betul-betul akan diajukan sebagai sosok yang akan direkomendasikan untuk mengisi jatah pencapresan dari internal PDIP? Dan siapakah yang akan dilirik sebagai wakilnya? Mari kita tunggu di hari dan tanggal yang kemungkinan kepastian pencapresan dari PDIP diumumkan tanggal 10 Januari 2023. Pertanyaan besar, jika Megawati menjadi solusi tengah konflik internal PDIP dan berakhir pada keputusan pencapresan dirinya, apakah keputusan tersebut efektif
atau justru menjadi kesalahan atau blunder paling fatal untuk masa depan politik PDIP. Siapapun yang akan maju sebagai capres dari PDIP dipastikan akan menjadi magnet dan pusaran isu pencapresan nasional, menjadi pemantik percepatan polarisasi partai atau koalisi partai lain. Yang pasti, capres resmi PDIP akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting untuk menentukan para capres dari partai atau koalisi partai yang belum mengumumkan siapa yang akan diusung sebagai capresnya. Bisa jadi PDIP menjadi pemenangnya, atau justru keputusan yang tidak populis dari hasil keputusan pencapresan Megawati tersebut menjadi bumerang kekalahan capres itu sendiri dan suara PDIP di Pilpres dan Pileg 2024. Dari pemilu ke pemilu ada kuktil efek dari presiden yang diusungnya dengan suara partai yang akan diperolehnya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Heru Subagya yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Astaga, ada usulan Megawati kembali nyapres. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.